Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik semua ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar matematika bab 1 tentang pecahan. Hari ini kita akan belajar tentang menentukan pecahan senilai. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran menentukan pecahan senilai, kita perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian menjumpai benda berikut ini? Kue yang dipotong sama besar. Yang kedua, pizza yang dipotong sama besar pula. Nah, kedua benda ini adalah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kedua benda ini disebut dengan pecahan? Karena kedua benda ini memiliki potongan yang sama besar. Masih ingatkah kalian tentang pecahan? Lihat gambar di samping. Di sini ada satu buah loyang pizza. Dalam satu loyang ini dipotong menjadi beberapa potongan yang sama besar. Kita hitung sama-sama ya, ada berapa potong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 potong bagian keseluruhan yang sama besar ya. Jika kita ambil satu buah potong, jadi berapakah pecahan dari keseluruhan tadi? Jadi pecahannya karena yang diambil satu, berarti satu sebagai pembilang dan 8 keseluruhan sebagai penyebutnya. Dan dibaca 1/8. 1 dalam pecahan 1/8 adalah sebagai pembilang. Sedangkan 8 dalam pecahan 1/8 adalah penyebut. Di sini Pak Rudi memiliki kertas yang berbentuk persegi panjang. Pak Rudi akan potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Satu potongan Pak Rudi beri warna merah. Jadi berapakah pecahan kertas tersebut? Nah, kita mulai ya. Nah, jadi yang kita warnai adalah yang warna merah ada 1 dari keseluruhan, yaitu ada 1, 2. Jadi 1/2. Selanjutnya, satu potong kertas tadi yang baru dibagi 2, Pak Rudi akan potong menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, berapa potong bagian yang diberi warna merah? Ada 1, 2. Ada 2 potong. Terus ada berapa potong keseluruhan? Kita hitung mulai dari 1, 2, 3, 4. Jadi pecahannya adalah 2/4. Contoh ketiga adalah kertas yang baru dipotong menjadi 4 bagian, kita potong menjadi 8 bagian. Jadi berapa yang diberi warna merah? Ada berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Ada 4 per dari keseluruhannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pecahannya adalah 4/8. Selanjutnya, dari gambar 1, 2, dan 3, tadi gambar 1 adalah 1/2. Gambar 2 adalah 2/4, dan gambar nomor 3 adalah 4/8. Nah, lihat yang diberi warna merah.
memiliki bagian yang sama besar. Jadi, pecahan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 adalah pecahan senilai. Jadi 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang memiliki nilai yang sama. Lihat, 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Walaupun memiliki angka yang berbeda, tapi pecahan 1/2, 2/4, dan 4/8 itu adalah pecahan senilai. Menentukan pecahan senilai itu bisa dilakukan dengan bentuk gambar, perkalian, dan pembagian. Ayo kita cari menentukan pecahan senilai dalam bentuk gambar, perkalian, dan pembagian. Perhatikan. Menentukan pecahan senilai dengan gambar. Pecahan pada gambar itu adalah 1/2. Pada gambar kedua adalah 2/4. Pada gambar ketiga adalah 4/8. Kalian lihat yang diberi warna merah. Memiliki ukuran yang sama ya, memiliki besar dan ukuran yang sama. Jadi, pecahan 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 4/8 adalah pecahan senilai. 1/2 senilai dengan 2/4. Senilai pula dengan 4/8. Yang kedua, menentukan pecahan senilai dengan perkalian. Dalam menentukan pecahan senilai dengan perkalian, kita harus tahu kata kuncinya, yaitu dengan pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama, kecuali angka 1. Ingat-ingat ya, kata kuncinya pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama, kecuali angka 1. 1/2 sama dengan 1 dikali 2, 2 dikali 2. Jika pembilang dikali 2, berarti penyebutnya juga harus dikali 2. Kebalikannya, jika penyebut dikali 2, berarti pembilangnya dikali 2. Harus sama. 1 kali 2 sama dengan 2/4. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi pecahannya adalah 2/4. Yang kedua, 1/2. 1/2 kita kalikan 4. Jadi kalau pembilangnya dikalikan 4, penyebutnya harus dikalikan 4 juga. 1 kali 4 adalah 4. 2 kali 4 adalah 8. Jadi pecahannya adalah 4/8. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pecahan 1/2 senilai dengan 2/4 senilai dengan 4/8. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan sehingga menjadi pecahan senilai yang sesuai. 1/4 sama dengan titik-titik per 12. Kita bisa lihat penyebutnya karena pembilangnya di situ yang dicari, maka kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ada 4 dan 12. 4 bisa jadi 12 dikali atau dibagi. Betul sekali, dikali. Jadi 4 kali berapa yang hasilnya 12? 4 dikali 3. 4 kali 3 adalah 12. Berarti 1 harus dikali dengan 3 juga, karena harus dikalikan dengan angka yang sama. 1 kali 3 sama dengan 3. Jadi 1/4 senilai dengan 3/12. Nah, sekarang selanjutnya 4
dan 40. 4 dikali berapa? Biar jadi 40. Benar sekali, dikalikan dengan 10. 4 kali 10 sama dengan 40. Jadi pembilangnya 1 dikali 10 jadinya 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan 1/4 senilai dengan 3/12 senilai pula dengan 10/40. Menentukan pecahan senilai dengan pembagian. Sama, kata kuncinya, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama kecuali angka 1. Ya, ingat-ingat kata kuncinya, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama kecuali angka 1. Perhatikan contohnya. 6/12 sama dengan 6/12 dibagi 2. Jika penyebutnya dibagi 2, berarti pembilangnya juga harus dibagi 2. Kebalikannya, jika pembilangnya dibagi 2, berarti penyebutnya dibagi 2 pula. 6 bagi 2 sama dengan 3, 12 bagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya, 6/12. 6/12 kita bagi 3. Kalau pembilangnya dibagi 3, berarti penyebutnya harus dibagi 3 pula ya. Nah, 6 bagi 3 adalah 2, 12 bagi 3, 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan 6/12 senilai dengan 3/6 senilai pula dengan 2/4. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan sehingga menjadi pecahan senilai yang sesuai. 8/12 sama dengan titik-titik per 6. Kita lihat penyebutnya karena yang kita cari adalah pembilangnya. 12 dan 6. 12 bisa menjadi 6. Itu dibagi atau dikali. Ya, betul sekali. Dibagi 2. Apabila penyebutnya dibagi 2, berarti pembilangnya harus dibagi 2 pula. Nah, 8 dibagi 2 berarti 4. Selanjutnya, 12 bisa menjadi 3 dibagi 4. Berarti kalau penyebutnya dibagi 4, pembilangnya harus dibagi 4 juga. 8 bagi 4 adalah 2. Jadi dapat disimpulkan pecahan 8/12 senilai dengan 4/6 senilai dengan 2/3. Soal, ayo kita kerjakan soal ini. Nah, ada 2 soal di sini ya. 1/9 sama dengan titik per 18 sama dengan titik per 45. Soal kedua, 8/20 sama dengan titik per 10 sama dengan titik per 5. Nah, kita identifikasi soal 1 dan soal kedua. Kita soal nomor 1 dulu, kita identifikasi dulu. Nah, lihat penyebutnya, ada 9, ada 18. Berarti 9 menjadi 18. 9 itu kecil, 18 itu besar. Berarti mereka adalah menggunakan cara perkalian. Untuk soal kedua sama, kita identifikasi penyebutnya karena yang dicari pembilangnya. 20 bisa menjadi 10. 20 itu besar. 10 itu kecil, 20 itu lebih besar dari 10. Oh, jadi ini dibagi, berarti dengan cara pembagian. Kita lanjutkan dalam penyelesaian soal nomor 1 ya.
dengan menggunakan perkalian. Kita lihat penyebutnya tadi. Berarti kalau 9 bisa menjadi 18 berarti dikali. Dikali berapa? Dikali 2. Berarti kalau penyebutnya dikali 2, pembilangnya dikali 2 juga. 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, selanjutnya, kepecahan selanjutnya, 9 menjadi 45. Dikali berapa? Dikali 5. Berarti pembilangnya harus dikali 5 juga. 1 kali 5 adalah 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa pecahan 1/9 senilai dengan 2/18 senilai pula dengan 5/45. Selanjutnya soal kedua. Tadi menggunakan pembagian ya. Nah, kita lihat penyebutnya. 20 dibagi berapa yang hasilnya 10? 20 dibagi 2. Berarti kalau pembilangnya dibagi 2, maaf, kalau penyebutnya dibagi 2, berarti pembilangnya harus dibagi 2. 8 bagi 2 adalah 4. Selanjutnya, 20 dan 5. 20 dibagi berapa hasilnya 5? Dibagi 4. Terus pembilangnya 8 bagi 4 berapa? 2. Berarti dapat disimpulkan bahwa pecahan 8/20 senilai dengan 4/10 senilai pula dengan 2/5. Cukup sekian pembelajaran tentang pecahan senilai. Semoga bermanfaat. Harus tetap semangat, semangat, dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.